Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzia Hanim Data Supralubis selaku mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Yarsi Angkatan 2021. Saat ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis caption foto dalam studi foto voice mengenai father involvement berdasarkan perspektif anak dengan riwayat ayah berpoligami. Penelitian ini dilatar belakangi oleh eksistensi poligami di Indonesia yang semakin berkembang dan semakin terlihat dengan ditemukannya beberapa hal seperti yang pertama, seminar yang dilaksanakan di Indonesia mengenai poligami. Yang kedua, mentoring berbayar mengenai poligami di Indonesia. Dan yang ketiga, terdapat pula salah satu contoh pelaksanaan poligami di Indonesia yang lebih tepatnya di Desa Songgan yang dimana masyarakatnya identik dengan poligami. Bagi masyarakat Desa Songgan, di sana poligami merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Bahkan, hal tersebut bagi mereka merupakan suatu hal yang menunjukkan kejantanan lelaki. Dan yang terakhir, juga ada beberapa penelitian di Indonesia mengenai poligami yang dilakukan oleh Latifuno pada tahun 2020, Rasmawati tahun 2018, Paul Novita, dan kawan-kawan pada tahun 2021. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa di Indonesia, pernikahan poligami bukanlah hal yang asing lagi. Poligami berpengaruh pada relasi antara ayah dan anak. Pada dasarnya, jika dilakukan dengan benar dan sehat, pernikahan poligami membawa dampak positif pada relasi anak dan ayah. Akan tetapi, kenyataannya, tidak semua ayah melakukan poligami dapat berperilaku secara adil kepada seluruh anggota keluarganya, yang pada akhirnya menimbulkan pengaruh buruk pada relasi anak dan ayah. Oleh karena itu, sangatlah penting meneliti keayahan pada ayah yang melakukan poligami dari sudut pandang anak. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman anak usia dewasa muda mengenai father involvement pada ayah yang melakukan poligami. Lalu yang kedua, bagaimana anak usia dewasa muda menghayati pengalaman mengenai father involvement pada ayah yang terlibat poligami. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Pertama adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada disiplin ilmu psikologi mengenai gambaran keayahan pada keluarga yang melakukan poligami dari perspektif anak dan bagaimana dampaknya untuk anak. Lalu yang kedua, hasil penelitian dapat menginformasikan bagaimana pola pelekatan anak dengan ayah yang berpoligami. Hal ini dapat memberikan kontribusi pada teori attachment, khususnya untuk memahami pembentukan dan kualitas hubungan anak dan ayah dalam keluarga poligami. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu berguna, bukan hanya untuk pembaca, tetapi juga berguna untuk partisipan nantinya. Untuk partisipan lelaki diharapkan mampu mengantisipasi tentang apa yang harus ia lakukan sebagai ayah sesuai dengan harapannya, sehingga ia dapat memposisikan dirinya yang tepat sebagai seorang ayah nantinya. Dan untuk partisipan perempuan, maka diharapkan ia bisa memahami jika ia nanti menjadi ibu, bahwa betapa pentingnya kehadiran ayah dan bisa berupaya untuk mencari pendamping hidup yang tepat untuk menghadirkan sosok ayah yang baik nantinya untuk anak. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman pada seluruh ayah yang melakukan poligami mengenai dampak poligami pada anak, sehingga dapat bertindak sesuai dengan harapan pada para partisipan terhadap ayahnya. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight untuk psikolog atau konselor pernikahan terkait bagaimana keayahan atau father involvement pada keluarga yang berpoligami dari perspektif anak untuk membantu saat memberikan konseling pada keluarga. Dan berikutnya ada metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, dan fenomena yang diteliti adalah father involvement pada ayah yang melakukan poligami. Untuk partisipan penelitiannya, terdapat 8 partisipan usia 18 hingga 25 tahun yang memiliki ayah yang melakukan poligami. Untuk teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, dan untuk teknik analisis data menggunakan thematic analysis, dan metode pengumpulan data menggunakan photo voice. Karena penelitian ini menggunakan pengumpulan data photo voice, maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data,
Yang pertama adalah briefing instruksi pengambilan foto. Dan di sini terdapat salah satu sepenggal instruksi pengambilan foto yang tertera. Lalu yang kedua adalah pengiriman foto beserta caption. Yang ketiga ada focus group discussion. Dan yang terakhir ada interview. Karena tahap pengambilan data masih berlangsung, maka data sementara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah caption foto yang sudah seluruh partisipan kumpulkan. Teknik analisis data, foto, dan caption ini menggunakan tematik analisis Brown and Clark pada tahun 2006. Pada penelitian ini, ada sejumlah 82 foto dan caption yang dikirim oleh seluruh partisipan. Dan berikut ini adalah hasil analisis yang dilakukan. Jadi, analisis dilakukan menghasilkan 4 tema. Tema yang pertama adalah ayah yang terlibat dalam pengasuhan. Dengan 2 kategori, yang pertama, ayah mendidik partisipan. Misalnya, ayah mewariskan ilmu, mengajarkan sholat, mengajarkan kemandirian, yang dimana di sini ada salah satu contoh foto beserta caption yang dikumpulkan oleh partisipan H di foto ketujuhnya. Lalu, kategori kedua, ada ayah memenuhi tanggung jawab ekonomi, seperti ayah membelikan motor untuk anak, ayah tetap menafkahi anak, dan sebagainya. Yang dimana di sini ada salah satu contoh foto beserta caption yang dikumpulkan oleh partisipan D di foto keduanya. Selanjutnya, terdapat tema kedua, yang dimana ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Yang terdapat yang muncul dari 5 kategori. Yang pertama, ayah tidak peka dengan kebutuhan anak, seperti ayah mengabaikan anak, ayah bersikap tidak adil pada anak, ayah tidak melindungi anak, serta ayah tidak peduli dengan pendidikan anak. Lalu yang kedua, kurangnya aktivitas bersama, seperti ayah tidak banyak melakukan kegiatan bersama anak, dan ayah jarang di rumah. Lalu yang ketiga, hubungan yang renggang dengan ayah, seperti canggung, dan ada hambatan dalam ungkapan perasaan. Lalu yang keempat, ada ayah melukai perasaan anak, seperti perbuatan ayah menimbulkan trauma untuk anak menjadi antisipasi terhadap perilaku ayah, hancurnya kepercayaan terhadap ayah, marah dan benci pada ayah, perbuatan ayah yang membuat anak merasa iri dengan ayah dari orang lain yang tidak melakukan perbuatan seperti ayahnya. Dan yang kelima, ayah memaksakan kehendak untuk poligami tanpa mempertimbangkan pendapat anak. Misalnya, ayah tetap berpoligami meski kondisi ekonomi sulit, ayah membujuk anak menerima yang berawal dari perselingkuhan, lalu ayah menyalahkan ibu sebagai penyebab dirinya berpoligami. Lalu anak mempertanyakan niat untuk berpoligami. Baik, selanjutnya ada tema ketiga, yang dimana tema ini adalah berjuang sendiri tanpa ayah, yang muncul dari 3 kategori. Yang pertama, anak yang tangguh. Misalnya, berusaha bertahan hidup di keluarga yang tidak selalu harmonis, anak pertama yang melindungi keluarga saat ayah tidak bisa dihubungi saat keluarga meminta bantuan, lalu berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja walau sangat hancur. Yang dimana di sini terdapat salah satu foto dari partisipan B di foto ke-6-nya yang mewakilkan kategori ini. Lalu, kategori yang kedua adalah berjuang untuk diri sendiri. Misalnya, berusaha untuk melanjutkan pendidikan tanpa bantuan ayah, berjuang untuk mendapatkan hak dalam pemilihan pemilih diri sendiri, lalu berusaha untuk membahagiakan diri sendiri. Yang dimana di sini diwakilkan oleh foto yang dikirim oleh partisipan C di foto ke-6-nya. Lalu yang ketiga adalah pasrah dan lelah dengan kondisi keluarga. Misalnya, lelah dalam menjelaskan situasi keluarga yang kacau, lelah dan tidak bisa lagi berbuat apapun saat kedua orang tua bertengkar, lalu pasrah menerima keadaan hubungan yang buruk dengan ayah. Yang di sini diwakilkan oleh foto partisipan G di foto ke-10-nya. Lalu ada tema keempat, yaitu ikatan ayah dan anak yang tidak pudar. Yang muncul dari 4 kategori, yang pertama, masih membutuhkan ayah. Walau tidak berperan dengan baik, partisipan tetap membutuhkan kehadiran ayah sebagai sosok ayah. Seperti caption yang ditulis oleh partisipan C di foto pertamanya ini. Lalu, yang kedua, merasa terhubung dengan ayah karena minat dan bakat yang sama.
seperti yang ditulis di foto yang partisipan F kumpulkan di foto ke-6-nya. Lalu, ingin berdamai dengan ayah, seperti yang ditulis oleh partisipan D di foto keempatnya. Dan ingin memenuhi harapan ayah, seperti yang dituliskan oleh partisipan C di foto ke-10-nya yang mewakilkan kategori ini. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan ayah dalam keluarga poligami sangat beragam dan memiliki dampak mendalam terhadap anak. Sebagian anak masih merasakan keterlibatan positif ayah dalam bentuk pengajaran, nilai-nilai, pendidikan agama, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun, mayoritas partisipan menggambarkan ketidakhadiran ayah secara emosional dan fisik, perlakuan yang tidak adil, hingga pengalaman traumatis akibat keputusan ayah untuk berpoligami tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Situasi ini membuat anak harus berjuang sendiri secara emosional dan finansial, bahkan merasa lelah serta pasrah terhadap kondisi keluarga yang tidak harmonis. Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ikatan emosional antara ayah dan anak tidak sepenuhnya hilang. Beberapa anak tetap merasa terhubung, membutuhkan sosok ayah, dan memiliki keinginan untuk berdamai atau memenuhi harapan ayah sebagai bentuk loyalitas dan harapan akan perbaikan hubungan dengan ayah. Lalu di sini ada saran, yang dimana diperlukan kesadaran lebih dari ayah dalam keluarga poligami untuk terlibat secara emosional dan fisik dalam kehidupan anak. Ibu dan keluarga juga penting untuk selalu mendukung agar anak tidak merasa sendirian, dan anak-anak juga perlu dibantu untuk memahami dan mengungkapi perasaannya, misalnya melewati bimbingan atau konseling. Para psikolog dan konselor diharapkan bisa memberi bantuan yang sesuai dengan kondisi anak. Lalu, penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih dalam melihat dampak peran ayah dalam keluarga poligami, misalnya dari sudut pandang ibu, istri kedua, atau bahkan saudara tiri. Baik. Sekian presentasi dari hasil analisis penelitian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.